Assalamualaikum. Selamat datang lagi nih di YouTube channelnya Mama Satrio. Dan apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yuk ikut aku beberes hari ini, dan sekalian kalian lihat video aku yang lagi beberes. Aku juga ada beberapa cerita untuk kejadian di rumah ini ya. Dan juga walaupun ini cerita tidak mengenakan, tapi bisa untuk jadi pelajaran buat kita. Nah, ini aku pagi-pagi sekali seperti biasa ya. Kalau bikin konten itu pasti cuci-cuci piring, karena emang kegiatan seperti ini tiap harinya. Dan karena aku ngerekam juga, aku jadi tahu tuh kejadiannya kapan dan bagaimana. Nah, ceritanya tuh aku kan di sini numpang sama bosnya suami aku. Jadi di sini tuh ada 5 orang, aku sama suami aku yang dewasanya ya, terus ada bos dan juga istrinya, dan juga ada temennya dulu itu ikut kerja juga. Jadi di sini ada 5 orang dewasa dan 2 orang anak-anak ya, yaitu anak aku sama anaknya bos aku. Dan juga aku orangnya itu kalau sudah selesai beberes atau sudah selesai kerjaannya ya emang rebahan gitu atau nyantai-nyantai gitu, nggak kemana-mana, sekalian jagain anak aku sambil lihat-lihat anak aku main. Nah, aku kan emang nggak kemana-mana tuh, kan tempat aku tidur tuh ada 2 gas kan ya, karena satu gasnya itu sudah dipinjam dan satunya lagi itu dipakai, jadi total yang punya rumah itu punya 4 gas. Dan tiba-tiba aja sisa 1 gas doang dong. Dan aku itu seharian tuh emang nggak kemana-mana. Kemarinnya itu aku dari pagi sampai sore itu diem aja, nggak kemana-mana, karena cuacanya tuh panas banget. Dan bahkan mbaknya yang punya rumah itu juga ikut terbahan di sini di tempat aku tidur biasanya gitu. Kata mbaknya tuh nanya, kok nggak ada tuh gasnya 1, diambil sama suamimu ya, katanya. Iya paling, kataku, kan mereka kan suami aku sama bosnya itu mau mudik ya, mau ke arah Kurun sana ya, daerah Pehuluan gitu ya, mau kerja di situ, ada borongan di situ. Terus aku tanya tuh sama suami aku, gasnya sudah diambil ya, katanya belum. Terus aku jawab deh sama mbaknya, mungkin suami mbak tuh yang ngambil. Ditanyain lagi tuh nggak ada. Terus aku, mbaknya sama suamiku sama suaminya nggak ada ngambil, jadi sisa 1 orang tuh kan. Aku sorenya tuh dikasih uang sama suami aku buat jajan anak aku, jadi aku keluarnya cuma itu doang, keluar ke warung sebentar itu doang. Dan aku pikir-pikir, oh iya mbak, tadi malam kan aku naruh topi anak aku, itu gasnya sisa 1 gitu, aku nggak sadar gitu kan ya. Dan temennya ini nih sudah tadi pagi itu udah disuruh pulang gitu, tapi nggak mau pulang, dia mau nginep di rumah temennya gitu kan ya, kan nggak ada kerjaan, dan juga orangnya tuh suka ngobat dan juga rada malas tuh kerja. Jadi ya gitu ya, nggak enak ya kalau ngajak orang kerja kalau perilakunya buruk kayak gitu. Dan juga hari kemarin tuh panas banget, terus hari ini tuh hujan deras dari pagi sampai jam 1. Kan aku rebahan terus tuh kan, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi dia pikir-pikir kapan dia ngambilnya gitu kan ya. Jadi waktu luang untuk ngambilnya tuh ya cuma 1 gitu, waktu aku ngajak anak aku jajan gitu. Ya sudahlah, kata mbaknya. Jadi ya gitu, kalau mau ngajak orang kerja itu ya walaupun teman sendiri, kita memang harus waspada juga ya, jangan sampai kejadian kayak gini. Untung aja tuh gas doang yang dicuri, coba kalau yang dicuri itu emas atau uang, bisa ribet itu perkaranya. Dan enaknya juga ini kan rumah nggak sembarangan orang bisa keluar masuk gitu kan ya, jadinya kita bisa tahu tuh orang terakhir siapa, orang yang
sering keluar masuk itu siapa, jadi enak gitu buat nyari taunya kalau ada yang hilang atau yang dicurigain, jadi nggak semua orang jadi kena dampaknya gitu kan ya. Aku mau nuduh suami aku juga nggak mungkin ya, karena dia waktu ngasih uang itu kan dia pulang kerja dan langsung tuh pergi mancing sampai maghrib gitu, jadi nggak ada waktu luang untuk ngambil gas gitu. Ditambah lagi ya emang kemana-mana berdua juga tuh sama bosnya, jadi ketahuan tuh kapan ngambilnya kalau suami aku yang nyuri kan ya. Jadi ya seperti itulah. Dan juga orang yang aku maksud itu ikut kerekam di video ini, dan itu setiap aku bikin video aku tuh bete banget karena harus cut itu orang suka bolak-balik masuk ke rumah, nggak tahu apa. Kadang minum itu ya, kalau emang haus banget tuh kan bisa ambil botol di kulkas gitu kan dibawa keluar, ini enggak, dia bolak-balik gitu, jadinya bete kan, banyak cut-cutannya tuh kalau aku beberes kayak gini. Belum lagi nanti kotoran-kotoran yang ada di bajunya itu kan jatuh-jatuh kan, namanya juga tukang tuh, pasir-pasir gitu. Nah itu orang yang aku maksud. Ya susahnya gitu ya kalau terlalu open sama orang, jadi kadang yang diajak gitu nggak bisa mikir gitu, nggak tahu ini rumah orang atau apa gitu ya. Ditambah lagi tuh orangnya jorok, jadi aku bete banget tuh, capek tuh bolak-balik bersih doang nih, sapu-sapu terus. Karena ya itu dia orangnya tuh ya gitulah, kalau nggak dikerjain kan nanti takutnya aku yang nggak beberes gitu kan ya. Nah ini aku sudah sapu-sapu, cuci piring dan juga pel-pel, jadi ini aku lanjut lagi buat cuci baju. Dan jangan salpok sama buto hijau satu ini karena aku lagi maskeran dan juga lagi ngomel-ngomelin sama anak aku karena dia itu lagi nangis-nangis gak jelas, dan itu lagi garuk-garuk tuh, lagi gatel-gatel ya, dia sama kulitnya kayak aku. Kalau lagi kena musim hujan terus kena angin dingin-dingin gitu langsung gatelan semua tuh badannya. Nah ini aku kucak-kucak aja karena ini kemarin anak aku nggak pakai pampers, jadi dia bolak-balik pipis, jadi cucian celana dia lumayan banyak, dan aku malas pakai mesin cuci karena kelamaan ya, karena ini nggak terlalu kotor ya, jadi cuci tangan aja biar sebentar. Nah sudah selesai nyuci, ini nggak langsung aku putar dulu ya karena aku mau ngebersihin, ini sudah kotor banget. Kelihatan kalau habis dari WC sini, kalau nginjek lantai itu kan keramiknya putih, langsung kelihatan tuh kotornya. Jadi ini aku sekalian aku bersihin biar bersih ya, jadi nanti sekalian keluar dari WC ini baru aku keringin itu pakaiannya. Nah ini udah beres karena sedikit doang yang aku gosok-gosok, karena tempat yang lainnya itu bersih ya. Nah ini sudah selesai, jadi aku lanjut lagi buat ngeringin pakaian biar cepat kering, karena cuacanya tuh di sini benar-benar bim salah bim, kadang itu tiba-tiba bisa hujan deras dan juga tiba-tiba itu bisa panas banget gitu. Pernah tuh aku mau tutup pintu karena cuacanya terlalu panas, tiba-tiba angin gede banget terus gelap gitu, jadi cuacanya nggak bisa ditebak. Jadi lumayan ngebantu ya buat kering kayak gini, biar cepat kering juga cuciannya.
Nah ini lanjut lagi buat lap-lap bagian dekat kompor, dan juga nanti aku mau ngebersihin kepala kompornya ini karena sudah kotor ya, terkena minyak dan segala macam karena kita juga masak-masak. Nah ini bagian kepala kompornya nih aku sikat-sikat pakai sikat gigi ya biar enak untuk bagian celah-celahnya itu. Tapi untung aja nih bagian kepala kompornya tidak sekotor kalau yang di rumah gitu kan ya. Di rumah itu sudah, kalau anu tuh banyak keraknya banget, ditambah lagi nggak ada sikat gigi bekas juga di rumah, jadi rada susah nyucinya. Dan juga kalau yang di rumah itu kompornya memang harus sering-sering dilap dan sering-sering dicuci karena ya gitu. Kalau yang masak itu kalau habis masak itu langsung dilap-lap itu nggak apa-apa ya, kadang ya namanya juga banyak orang, kadang bisa mikir, bisa ada yang ya nggak mikir gitu kalau itu kotor atau apa gimana, jadi emang lebih capek beberesnya gitu ya, bersih-bersih. Karena kalau nggak dibersihin ya kelihatan kotor banget, jorok banget ya. Nah ini sekalian aku siram-siram bekas aku sapu-sapu tadi karena ada kotor-kotorannya tuh, jadi ini aku sapuin biar bersih lagi di tempat cucian piringnya. Nah ini lanjut lagi, aku mau bikin sarapan buat anak aku nih. Anak aku lagi makan mie gelas, dan sebenarnya memang tidak bagus makan mie terus, tapi untungnya mie gelas ini tidak punya pengawet ya, jadi aman untuk anak aku. Dan juga tidak segampang yang kalian bilang untuk, atau para ibu-ibu bilang dikasih inilah kasih itulah ganti-gantilah, nggak bisa. Anak aku kalau memang nggak mau ya nggak mau, bisa dilepeh atau dibuang atau ditendang itu makanannya. Kalau dia memang bener-bener nggak mau, kecuali dia mau gitu, dia bakal ambil sendiri. Misalnya ini mie-nya aku tambahin nasi ya, kalau dia ngeliat atau ngerasa di situ dia disuapin nasi itu benar-benar dilepeh gitu ya. Memang GTM itu anak aku, jadi ya udah daripada dia nggak makan ya udah deh dikasih apa yang dia mau makan aja, ditambah lagi dia tuh suka nyemil, jadi aku sediain terus tuh cemilan sampai beratus-ratus ribu tuh. Khusus cemilan dia doang, nggak apa-apa, yang penting dianya makan gitu, yang penting dia itu ada gitu yang masuk ke dalam perutnya. Nah ini aku sarapan sama goreng telur ya, karena orang-orang sudah pada nggak ada, jadi yang di rumah ini cuma aku sama anak aku dan juga mbaknya yang punya rumah sama anaknya. Jadi kita berdua itu santai banget untuk urusan makan gitu. Hari ini mau makan apa ya tinggal makan, tinggal masak gitu. Kalau lagi males ya udah kita goreng-goreng telur doang gitu. Nah ini habis mangkok-mangkok atau penggorengannya ini, kalau sudah selesai buat goreng-goreng telur gini biasanya langsung aku cuci ya, dan itu mbaknya lagi puasa dia. Nah ini semua sudah beres, sudah bersih, sudah rapi. Jadi ini aku tadi sudah selesai ngeringin pakaiannya, jadi ini tinggal ngejemur. Dan cuaca hari ini itu sangat bagus, sangat terik. Dan ini cucian aku pasti cepat kering kalau cuacanya ini seperti ini ya, dari pagi sampai sore ya. Seperti inilah suasananya kalau di tempat aku, emang sepi. Emang enak gitu daripada rame itu. Kadang bisa bikin pusing ya kalau terlalu rame. Nah ini sekalian sambil lihat-lihat anak aku, takutnya dia lari-lari ke pasiran atau kemana, nanti kotor lagi itu lantainya tuh, dia soalnya nggak pakai sendal itu. Dan itu yang ada di belakang aku tempat jemur pakaian itu rumah adeknya, yang mbaknya yang punya rumah. Jadi dia itu nanya, kok nggak ada orang sama sekali, kok sepi, katanya. Man, ada kok istrinya yang itu, katanya di rumah kok nggak kelihatan. Ya iyalah nggak kelihatan, orang aku kerjaannya cuma diem doang di rumah. Aku kan nggak tapi suka keluar rumah, jadi ya dekam doang gitu. Nah ini kucing yang suka ngajak ribut, tapi sayang banget aku sama ini. Dan lihat nih cuacanya sangat-sangat bagus.
Dan semoga kalian puasanya yang hari ini lagi puasa, semoga kalian puasanya lancar ya. Nah, sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Bye bye.